li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang Hasan al-Basri. Ada 4 hal. Yang pertama, aku mengerti bahwa rezekiku tidak dapat diambil oleh siapapun sehingga hatiku menjadi tenang. Sudah kita bahas. Yang kedua, aku mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ibadah untukku, jadi aku melakukannya sendiri. Karena apa? Nanti dikubur juga sendiri. Tidak ngajak-ngajak, ayo masuk kubur sama aku yuk bareng-bareng, tidak mungkin. Jadi kalau hadir majelis, sholat ke masjid, kita ngajak, tapi tidak ada pemaksaan. Tidak mau ikut, ya sudah kita pergi sendiri. Oh tidak mau, ya sudah, tidak usah ikut. Ya sudah, nanti masuk kuburnya bareng-bareng, ayo, ya kan? Kan tidak mungkin masuk kubur sendiri. Jadi lakukan. Dan yang ketiga, aku memahami bahwa Allah mengawasiku sehingga aku menjadi malu untuk melakukan kesalahan. Nah ini yang kadang kita tidak sadar, kalau Allah ini melihat setiap waktu, setiap detik, dan kita lupa. CCTV di mana-mana tiap detik kelihatan. Kita kalau ngeliat perempatan ada CCTV kita takut, kita pakai helm, kita kumplit, ketakutan. Tapi CCTV Allah yang tiap detik itu kita tidak takut sama sekali dan kita terlupakan. Bahkan tiap manusia ada pencatat pribadi. Kalau presiden kan tidak mungkin tiap waktu, tiap detik. Kita tiap manusia ada yang nyatet di kanan kiri. Ada malaikat diutus untuk nyatet. Wah ini perbuatan baik, catat. Oh habis sedekah, catat. Hadir majelis, catat baik. Satu lagi habis melihat Instagram yang tidak ada manfaatnya, catat yang ke kiri. Catatnya yang malaikat sebelah kiri yang tidak baik. Dicatat tiap detik, dicatat. Kalian semua apapun catat. Oh ini tidurnya untuk apa? Oh untuk biar dia tidak maksiat, catat baik. Tidurnya dianggap baik. Tapi satu lagi tidur, saya tidur, capek, tidak mau hadir majelis. Anda tahu nih catatnya di mana ini? Ada cerita tentang ini. Jadi ada satu orang ulama atau satu orang guru nyuruh murid-muridnya, wahai muridku, ini ada ayam. Kamu potong, tapi jangan sampai tidak ada yang tahu satupun. Kamu potong, kamu sembelih, tapi tidak ada satupun yang tahu kalau kamu potongnya. Oke, siap Ustaz. Pergilah semua ini pada murid-muridnya, si A, si B, si C, si D. Ada yang pergi ke gunung paling tinggi, dia pergi, dipotonglah ayam di situ. Ada yang nyelam ke dalam lautan, dipotonglah itu si ayam tadi. Ada yang pergi ke kamar, karena kan semua pergi keluar kan, kamar kosong tuh, pergilah dia potong kamar, dipotong tuh ayam. Sudah pulanglah semua orang setelah motong, kecuali satu orang, ayamnya masih utuh, tidak dipotong. Ditanya, kamu sudah berhasil? Berhasil Ustaz, berhasil. Kamu potong di mana? Saya potong di gunung. Ada yang lihat? Tidak ada satupun. Logikanya kan ada burung terbang. Yang kita belum bahas Allah ini. Burung di langit pasti ada burung. Atau di gunung tuh ada semut, ada dan sebagainya. Itu sudah pasti ada yang lihat. Apalagi Allah. Sama di laut. Di laut ini tidak ada yang lihat, tidak ada. Padahal ada ikan sebetulnya di situ. Ada dan sebagainya. Dan ada Allah di situ. Di kamar ya sama, di kamar ada cicak, ada dan sebagainya. Dan ada Allah di situ bisa melihat. Allah bisa melihat dimanapun. Nah, yang satu ini betul, dia hebat, dia mempelajari apa yang diajarkan gurunya. Bahwa Allah ini memperhatikan kalian tiap detik. Dan Allah sayang sama kalian tiap detik, tiap waktu. Dan dipanggil 5 waktu sehari. Kurang apa? Tidak ada presiden, camat, RT manggil, sini kamu, ayo ketemu saya tiap sehari 5 waktu. Dan minta, disuruh minta. Ud'uni astajib lakum, minta loh. Tidak ada. Ini hebatnya Tuhan kita. Tapi kita tidak sadar. Gimana cara sadarnya? Hadir majelis. Hadir majelis belajar. Alhamdulillah ada guru yang sananya jelas ilmunya, jelas, semuanya jelas. Kalau kita ngambil dari yang tidak jelas, ya tidak jelas nanti hasilnya. Kita ngambil yang jelas.
Tapi ada 4 lah yang saya tahu. Pertama, adab. Sebelum belajar harus punya adab dulu, khususnya adab sama guru. Belajar sama guru duduknya tidak sopan. Belajar sama guru, gurunya ngomong apa, wala dicatat, wala dan sebagainya. Belajar yang betul, adab dulu. Yang kedua, ya guru. Kita butuh guru. Kita butuh guru yang sanadnya jelas, sanadnya nyambung. Dari si A, guru siapa? Oh si B. B, guru siapa? Si C. Terus sampai siapa? Sampai Rasulullah. Dan alhamdulillah kita syukuri, guru kita sanadnya jelas. Sanadnya jelas sekali, sangat jelas sekali. Dipegang itu. Boleh nyari guru lain boleh, tapi harus ada satu yang dipegang. Dan guru-guru lainnya juga sanadnya harus jelas. Dan biasanya kalau sanadnya jelas sama ini, cuma tata caranya beda. Adab yang kedua guru. Para masyayikh. Yang ketiga, buat ilmunya biar tadi bisa bermanfaat apa? Adanya mutalaah. Diulang itu ilmu. Diulang tuh sama kayak baca Quran. Qul huwallah lagi, enggak apa-apa, baca terus qul huwallah. Kalau bisa baca Quran full lebih bagus, diulang terus, hatam ulangi lagi, sama. Kalian belajar kitab apa, ulangi terus. Tanpa disuruh sama gurunya. Dimanfaatkan tadi ilmu kalian, belum tahu kita kapan selesainya. Yang keempat, yang terakhir adalah setelah tahu semua kita ajarkan. Tidak perlu jadi guru, tidak perlu duduk depan. Apalagi yang orang-orang kantor, perkantoran sebagainya, kita bisa dakwah sama teman-teman atau bikin status. Kita tadi habis dengar apa ceramah Habib Ali, catat kita bikin status share. Atau status beliau kita share ulang lagi. Itu termasuk dakwah. Jadi dakwah tidak terlalu terputus, tidak harus jadi ustadz, tidak perlu jadi kiai, tidak perlu harus jadi habib, tidak perlu jadi apapun. Yang penting apa? Saya umatnya Rasulullah harusnya dakwah terus. Sebarkan kebaikan. Jadi aku Habib Allah mengawasiku sehingga aku menjadi malu untuk melakukan kesalahan. Jadi tidak mungkin dia mau buat maksiat walaupun di kamar tutup dia takut. Tapi kalau berbuat depan umum malu. Ada enggak yang berani di sini tidak pakai baju sehelai pun di sini? Berani enggak? Enggak ada yang berani, malu. Tapi kalau dalam kamar sendirian berani. Atau orang yang pencuri misalnya, berani enggak mencuri dengan terang-terangan gitu? Misalnya handphonenya Habib Ali anak ambil. Habib Ali diem, kalian yang lempar langsung saya diserbu. Handphonenya Habib Ali ente ambil. Diam-diam pasti berbuat kejelekan, diam. Kenapa? Ya tadi ilmunya sedikit, imannya lemah. Dia lupa kalau ada yang maha melihat, maha tahu. Dan yang terakhir, kata Hasan al-Basri, aku mengerti bahwa kematian sudah menantiku. Jadi dia menanti bukan hanya istri di rumah atau anak di rumah, tapi kematian itu lebih dekat. Belum sampai rumah, saya barangkali sudah jemput ajal saya. Besok dapat kabar innalillahi wa inna raji'un, Abdillah Syarif telah meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Amin. Jadi aku mulai mempersiapkan diri untuk pertemuanku dengan Allah. Ada persiapan. Ada persiapan. Kita mau pergi ke Surabaya, persiapan, siapkan tas, masukin alat mandi, masukin minyak wangi dan sebagainya, siapkan semua. Tapi kita lupa, kita nanti mau ketemu sama Allah. Persiapan mana? Ya tadi persiapan sholatnya benerin, puasanya benerin. Ada kelebihan uang sedekah, ada kelebihan uang kurban, ada kelebihan uang pergi umrah, ada kelebihan uang dicicil, ada ikhtiar. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu ada waktu-waktu ya cukup 24 jam, tidak mungkin lebih. Sama ini tadi, jangan nunggu wah sesempatku, enggak, sempatkan untuk hadir majelis, sempatkan untuk baca Quran, sempatkan untuk puasa Senin Kemis, sempatkan untuk dan lain sebagainya, terus sempatkan waktu 24 jam, jangan habis cuma buat hal yang tidak ada manfaat, apalagi hal itu bikin Allah murka. Dan hal yang terbiasa ini nanti
mati akan dalam keadaan terbiasa. Kalau terbiasa dengan sholat, mati dalam keadaan sholat. Terakhir cerita tadi kebiasaan yang saya ingat, Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf Solo. Ini jarang terdengar ini. Maksudnya orang seperti beliau meninggal dalam keadaan sholat Jumat, posisinya imam sujud terakhir. Nikmat itu. Karena dia apa? Terbiasa jadi imam di masjid As-Segaf Solo. Sholat hari Jumat, bukan sholat duhur, sholat asar, sholatnya sholat Jumat, jadi imam, ya kan? Waktu sujud meninggal, sujudnya sujud terakhir, nikmat. Semua pingin. Dan kita berhusnudzon pastinya pasti husnul khatimah. Disambut dengan malaikat, sambut para aulia, dan disambut sama Allah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan buka Instagram, kita mati dalam ngomongin sahabat kita sendiri, kita mati dalam hal-hal yang tidak ada manfaat, main gafleh misalnya, buang-buang waktu. Tapi kalau kita hadir mana? Hadir majelis, pulang meninggal, insya Allah husnul khatimah. Dari apa? Baca Quran. Dari mana? Mau pergi ke masjid, belum sampai masjid, mau pergi ke masjid, niatnya khair, niatnya baik. Kayak ada orang cerita ma'ruf lagi, terakhir ini betul terakhir yang ini. Orang sudah bunuh 99 orang. Pernah dengar kan cerita ini? Datang satu ulama, Kiai, Ustadz, saya sudah bunuh 99 orang. Kalau saya tobat diterima sama Allah? Wah, enggak. Hanya ada kan ulama-ulama gini. Masuk neraka kau. Dibunuhlah. 100. Pas genep 100. Sudah, tapi ini orang masih pingin tobat. Tanya warga sekitar, mana ini saya, ada enggak ulama yang benar-benar ulama ibaratnya? Ada yang ulama, enggak benar ulama, ada. Orang pintar ngomong banyak. Oh ada, sana tapi jauh, di daerah Ciracas misalnya. Tempat tinggalnya di mana? Tinggalnya di Tanjung Priok. Jauh kan Tanjung Priok sini. Dari Tanjung Priok baru sampai Ancol meninggal. Tapi niatnya sudah baik. Baru sampai Ancol meninggal. Lihat Allah maha baiknya. Diutuslah 2 malaikat, itu berantem malaikatnya. Ini kisah yang apa namanya? Versinya versi saya ini sedikit. Karena tiap penyampaian pasti beda-beda. Yang malaikatnya berantem, wah ini mati dalam keadaan sul khatimah karena dia sudah bunuh 100 orang. Malaikat satu lagi enggak, dia udah niatnya baik. Dia husnul khatimah. Akhirnya Allah maha baik tadi, yang versi saya dapat, bumi ini ditarikkan ibaratnya. Jadi kalau diukur, suruh turun lagi malaikat diukur, ternyata lebih dekat 1 senti atau 1 hasta ke arah yang baik. Jadi dicatat dalam keadaan mati husnul khatimah. Cuma niat, sudah bunuh 100 orang loh ini. Gimana kita? Emang di sini ada yang bunuh 100 orang? Angkat tangan? Tidak ada. Tapi kalau di sini ada yang ngomongin orang, ada pasti. Ngomongin teman sendiri, ada. Kadang saya ngomongin orang juga. Tidak sengaja kadang buka Instagram, ngeliat 100 orang, oh iya benar dia. Ini secara tidak sengaja ngomongin orang. Sudah ghibah ini. Oh iya betul ini. Wah betul ini. Sudah. Dosa tok isinya. Cara ngapusin dosa, sholat. Cara ngapusin dosa, baca Quran. Cara ngapusin dosa dengan enak, hadir majelis. Nikmat. Tadi saya nikmat dengan munsyidnya. Coba munsyid suaranya elek, enggak enak. Coba Bilal itu suaranya elek, enggak enak. Diiringi dengan hadrah. Elek apa? Elek. Oh elek ini jelek. Suaranya fals. Coba kalau saya baca bubar semua ini. Tapi suaranya enak, adzan. Coba kalau suaranya jelek adzan, enggak ada yang sholat di masjid sudah. Munsyid suaranya enak. Saya kok jadi suara enak? Saya jadi munsyid terus. Langsung saya suruh Habib Ali, ana jadi munsyid yang utama. Tergeser mereka bertiga. Suaranya jelek. Dan suara ini enggak bisa kita, enggak mungkin diubah. Suara kalau sudah jelek di lahir, jelek sampai terusnya. Mereka ada anugerah dan enak dimanfaatkan. Mereka bisa memanfaatkan, dapat pahalanya banyak, apalagi adzan. Sama lagi enak lagi apa? Ada hadrah, lebih semangat, apalagi dung hati lebih, ya Allah.
lebih enak. Jadi itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.